Halo semuanya, kembali lagi ke channel ini. Hari ini gue membahas mengenai mangaka Kakegurui yang memplagiat karakter-karakter cerita isekai. Jadi gak usah pakai lama lagi, yuk langsung kita gasin. Cerita-cerita isekai memang terus berkembang biak di dunia anime, manga, ataupun di novel. Dan memang masuk akal jika seorang autor terinspirasi dari cerita lainnya dan memodifikasinya. Dan hal yang seperti ini juga terjadi dengan autor Kakegurui ini, yang sepertinya mengambil beberapa inspirasi dari cerita-cerita isekai lainnya. Sayangnya nih autor kebablasan aja. Cerita yang memplagiat tersebut berjudul Isekai Tenseiza Koroshi Cheat Slayer, yang diterbitkan di majalah manga Dragon Egg. Namun baru satu chapter saja manga karangan Homura Kawamoto yang terkenal lewat karyanya berjudul Kakegurui ini terpaksa harus dibatalkan dikarenakan memplagiat. Cerita Cheat Slayer bercerita tentang Lud, seorang pemuda desa yang mengagumi kelompok Rebel Against Good yang terdiri dari orang-orang yang berinkarnasi dari dunia lain. Suatu hari Lud mengungkap fakta sebenarnya dari orang-orang berinkarnasi itu. Lud menemukan desanya dibantai dan teman perempuannya dinodai oleh seorang anggota Rebel Against Good. Lud juga sempat diserang sampai sekarat, namun diselamatkan oleh seorang penyihir. Nah, cerita ini membahas tentang Lud dan penyihir tersebut yang kemudian bekerja sama untuk mengalahkan Rebel Against Good dengan memanfaatkan rahasia kehidupan lama mereka. Mungkin dari premis yang kalian dengar barusan kayak nggak ada masalah kan? Cerita ini hampir mirip dengan film The Boys, tapi versi isekai-nya aja. Dan dari premis tadi juga mungkin udah familiar banget, karena ini cerita hampir mirip juga sama anime Soke Shoujo no Virgin Road yang baru tayang kemarin, yang dimana di ceritanya ngeceritain pembunuhan para orang-orang yang berinkarnasi juga. Jadi dimana masalahnya kalau ceritanya aman-aman aja? Ternyata alasan yang membuat manga Cheat Slayer dibatalkan adalah karena kelompok Rebel Against Good yang menjadi pilain di cerita tersebut. Kelompok itu terdiri dari 9 orang yang berinkarnasi dan mendapatkan kekuatan cheat atau skill dewa. Rupanya ke-9 orang ini memiliki nama, desain, dan karakteristik yang mirip dengan berbagai judul novel, manga, ataupun anime yang bertemakan fantasi isekai. Ke-9 anggota Rebel Against Good yang diduga menjiplak karakter isekai tersebut adalah Kiruto yang menjiplak dari Kirito dari anime Sword Art Online, dan Will Dead yang menjiplak dari Ainz dari anime Overlord, dan kayaknya gabungan dari Elias juga dari anime Mousukai no Yome. Shijo Yukiko yang menjiplak dari Aleta dari anime Isekai Sokudo. Roro Sendiger yang menjiplak dari Rimuru Tempest dari anime Tensura. Anastasia Melkopa yang menjiplak dari Tanya dari anime Youjo Senki. Imelda Pinata yang menjiplak dari Katarina Clays dari anime Hamipura. Flare yang menjiplak Aqua dari anime Konosuba. Louis Crawford yang menjiplak dari Shin Walford dari anime Kenya no Mago. Hoya Yuya yang menjiplak dari Subaru Natsuki dari anime Re:Zero. Karena referensi atau parodi karakter-karakter ini sangat jelas terlihat, banyak dari para pembaca yang langsung menyadari bahwa kemiripan-kemiripan dari karakter tersebut dan menganggap bahwa Kawamoto sengaja mengejek cerita-cerita isekai tersebut. Makanya mereka digambarkan menjadi pilain di ceritanya, di mana premis cerita Cheat Slayer adalah bahwa karakter utamanya ingin membunuh prajurit-prajurit enkarnasi tersebut, dibuat dengan gambaran yang sangat jahat terhadap karakter-karakter tersebut. Secara nggak langsung Kawamoto menyindir cerita-cerita isekai tersebut. Kalau gambaran kasarnya, kayak Kawamoto ini kasih jari tengah ke cerita-cerita tersebut. Ya, karena banyak fans dari cerita-cerita tersebut marah, tidak setuju karena merasa karakter favoritnya digambarin jahat oleh Kawamoto. Akhirnya pihak editorial majalah Dragon Egg yang mengetahui respon para pembaca dengan cepat menghentikan penerbitan manga Cheat Slayer. Editorial Dragon Egg menemukan bahwa kesamaan karakter tersebut bisa bermasalah ke depannya karena mereka ditampilkan sebagai tokoh antagonis. Agar menghindari kasus yang dianggap sebagai plagiat atau merendahkan suatu series yang bersangkutan, mereka akhirnya menghentikan manga tersebut. Dan Homura Kawamoto selaku autor dari cerita tersebut yang terkenal lewat manga Kakegurui yang telah dijadikan anime dan live action ini memberikan permintaan maafnya lewat Twitter. Ia memohon maaf atas semua kegaduhan yang dia buat. Saya menciptakan karya yang kurang dipertimbangkan dan saya merasa sangat malu karena sudah membuat insiden seperti itu. Kedepannya, perasaan atas perbuatan saya ini akan mendorong saya untuk menciptakan karya yang lebih baik, kata Kawamoto di tweet Twitternya. Permintaan maaf dan kontroversi Cheat Slayer ini turut mengundang komentar dari beberapa autor cerita isekai. Salah satunya adalah penulis novel Tensura, yaitu Puse. Saya sudah menerima permintaan maaf dari editorial Dragon Egg. Bagi seorang autor, citra karakter mereka sangat penting. Jadi kalau ingin membuat parodi, tolong jangan berlebihan, tulis Puse, autor Tensura di blognya. Sementara itu, penulis novel Mushoku Tensei, Ripujina Magonote, ikut memberikan pendapatnya, meskipun karakternya tampaknya tidak dijiplak oleh Cheat Slayer. Menurutnya, menjadikan karakter isekai sebagai antagonis atau membuat parodi karakter isekai bukan sesuatu yang harus menjadi masalah besar.
Namun, membuat karakter yang terlihat mirip dengan karakter dari series lain dan menjadikan mereka karakter antagonis yang melakukan hal kejam, itu sudah kelewat batas, kata Ripujin di Twitternya. Mungkin dari kalian berpikir, kenapa autor cerita kayak Overlord dan Konosuba nggak bersuara juga? Ya karena di cerita Isekai Cheat Slayer ini terbit di majalah Dragon Age, yang dimana anak perusahaannya Kodokawa, dan cerita Overlord sama Konosuba berada di Kodokawa juga. Sedangkan Tenzura di Micro Magazine, jadi wajar mungkin dia marah. Kayak contoh karakter Superman aja, tapi jadi pilih di cerita Marvel. Wajar kalau DC marah. Apalagi Superman-nya digambarin jahat. Dan walaupun andai kata Overlord sama Yojo Senki beda penerbit sama cerita Cheat Slayer, kayaknya mereka nggak mungkin juga marah. Ya karena cerita originalnya Overlord sama Yojo Senki digambarin jadi anti-hero-nya. Sama aja kayak Isekai Slayer. Dan ini juga berlaku kayaknya sama Konosuba sama ReZero. Di cerita originalnya kan mereka digambarin apes banget. Kalau di cerita ini dibuat kuat dan super power, kayaknya nggak ada masalah itu. Gak mungkin autornya marah, karena Subaru sama Kazuma digambarinnya badas, yang dimana di cerita originalnya selalu apes. Padahal dari ceritanya keren ini mah, walaupun emang sudah ada cerita yang mirip, kayak yang gue sebutin sebelumnya. Tapi tetap aja keren menurut gue nih. Dibikin sebuah kelompok para karakter isekai-nya, terus dibuat benar-benar jadi jahat, dan jadi pilain di ceritanya. Sayang banget harus di stopin. Seharusnya bisa-bisa aja kalau dia mau buat cerita yang roasting kayak gini. Cuman bedain banget karakternya, jangan 11-12 kayak gini. 11-15 kayak atau 11-20 sangat beda, tapi orang langsung sadar ini ceritanya ngejelekin cerita tersebut. Padahal untuk nama-namanya itu udah pas banget. Orang gak langsung tahu dari nama tersebut bahwa karakternya dari anime tersebut. Desain karakternya aja yang bikin orang langsung paham bahwa itu ngejelekin dari series lain, yang membuat mereka marah. Tapi sayang banget nih autor kebablasan ngerostingnya. Dia gak sadar bahwa cerita isekai di Jepang besar banget. Dan kalau mau ngerosting atau memparodikan anime lainnya yang masih satu penerbit, coba jangan lompat pagar kayak gitu. Jadi bisa minimal masalahnya, tinggal kasih pi aja beres. Kalau beda penerbit, ya wajarlah dia marah. Namanya persaingan perusahaan, pengen duit namanya. Coba komen di bawah, menurut lu kayak gimana ini? Apakah memang layak dilanjutin atau memang nggak usah dilanjutin ceritanya? Apakah memang autornya salah atau nggak? Gue ingin dengar pendapat lu. Dan mungkin itu aja untuk video kali ini. Jika kalian ada pesan-pesan buat gue dan ingin ngebantu channel ini, bisa klik Saweria di deskripsi. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa klik subscribe di bawah. Kalau kalian ingin request pembahasan lainnya, bisa langsung komen aja. Terima kasih untuk yang udah nonton, dan sayonara semuanya.